dongeng, dan legenda. Nama Ngawi memang erat kaitannya dengan kondisi geografis dan vegetasi yang ada di wilayah tersebut pada masa lalu. Asal-usul nama Ngawi berasal dari kata awi dalam bahasa Jawa kuno yang berarti bambu. Penambahan imbuhan "eng" di depan kata awi menandakan hubungan atau keterkaitan dengan sesuatu. Dalam hal ini menunjukkan daerah yang dipenuhi bambu. Oleh karena itu, Ngawi secara harfiah berarti tempat yang banyak bambu. Di masa lalu, kawasan sekitar Ngawi, terutama di sepanjang tepian Bengawan Solo dan Bengawan Madiun, dipenuhi oleh rumpun-rumpun bambu yang lebat. Bambu menjadi tanaman yang dominan dan memberikan ciri khas tersendiri bagi daerah ini. Selain itu, bambu juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Digunakan untuk berbagai keperluan, seperti bahan bangunan, kerajinan, dan alat-alat rumah tangga. Penamaan daerah berdasarkan tumbuhan seperti bambu merupakan praktik umum di Jawa, di mana nama tumbuhan sering digunakan sebagai penanda atau tetenger wilayah. Misalnya, daerah yang memiliki banyak pohon kelapa bisa dinamakan ngalas, dari kata alas yang berarti hutan, jika memang banyak hutan kelapa di sana. Demikian juga, Ngawi mendapat namanya karena keberadaan tanaman bambu yang menonjol di sekitar wilayah tersebut, menjadikannya sebagai ciri khas yang mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat setempat. Dalam sejarahnya, Ngawi juga memiliki nilai strategis karena terletak di persimpangan dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Lokasi ini menjadikan Ngawi sebagai jalur penting bagi perdagangan dan perhubungan, bahkan sejak masa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa. Seiring berjalannya waktu, meskipun vegetasi bambu tidak lagi sepadat dahulu, nama Ngawi tetap bertahan dan menjadi identitas daerah tersebut. Selain itu, penamaan dengan basis tetumbuhan seperti bambu juga menggambarkan kearifan lokal masyarakat Jawa dalam memahami dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Bambu bukan hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga sering dikaitkan dengan aspek-aspek kebudayaan dan spiritual, seperti upacara adat atau kepercayaan lokal yang memanfaatkan bambu sebagai bagian dari ritual. Ngawi tidak hanya memiliki sejarah yang terkait dengan vegetasi bambu, tetapi juga peran penting dalam sejarah panjang Jawa Timur dan Nusantara. Letaknya yang strategis di persimpangan antara Bengawan Solo dan Bengawan Madiun menjadikan Ngawi sebagai pusat lalu lintas sungai yang vital sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Wilayah ini menjadi bagian dari jalur perdagangan yang menghubungkan daerah pedalaman Jawa dengan pesisir utara. Karena itu, Ngawi kerap menjadi tempat pertemuan pedagang dan juga persinggahan berbagai kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit misalnya, Ngawi dikenal sebagai daerah yang memiliki nilai strategis untuk memperluas pengaruh kerajaan ke daerah-daerah lain. Jaringan sungai yang mengalir di Ngawi mempermudah distribusi hasil bumi dari wilayah pedalaman seperti padi, kayu, dan bambu, yang kemudian dapat diangkut menuju pelabuhan untuk diekspor. Sungai juga menjadi jalur pergerakan pasukan dalam usaha mempertahankan wilayah atau memperluas kekuasaan. Selain itu, peran Ngawi menjadi semakin signifikan pada masa kolonial Belanda. Setelah Perang Jawa, yang dipimpin Pangeran Diponegoro, Belanda mulai memperkuat kendali mereka di wilayah pedalaman Jawa, termasuk di Ngawi. Ngawi kemudian dijadikan salah satu pusat pertahanan militer oleh Belanda untuk mengawasi aktivitas perlawanan dan memudahkan akses ke wilayah-wilayah strategis lainnya di Jawa Timur. Pada masa itu, Belanda membangun berbagai infrastruktur, seperti Benteng Van den Bosch yang hingga kini masih berdiri dan menjadi salah satu ikon sejarah di Ngawi. Benteng Van den Bosch, yang juga dikenal sebagai Benteng Pendem karena sebagian bangunannya terkubur di bawah tanah, benteng ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan Belanda di wilayah timur Jawa, terutama setelah Perang Jawa yang menyebabkan kekalahan besar bagi pemerintah kolonial. Benteng ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah dan juga memperkaya identitas Ngawi sebagai daerah dengan jejak kolonial yang masih terasa hingga kini. Dalam budaya dan tradisi masyarakat Ngawi, bambu tetap memainkan peran penting. Banyak kesenian lokal yang memanfaatkan bambu sebagai bahan utama, seperti dalam pembuatan alat musik tradisional, serta seni anyaman yang menghasilkan berbagai kerajinan tangan. Tradisi gotong royong yang dikenal dengan istilah membakul bambu, membawa bambu secara bersama-sama, juga menjadi simbol kekuatan komunitas dan semangat kerjasama dalam masyarakat Ngawi. Saat ini, meskipun Ngawi telah mengalami modernisasi dan urbanisasi, warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup.
Nama Ngawi yang berasal dari Awi tetap menjadi bagian dari identitas daerah, mengingatkan masyarakat akan masa lalu yang lekat dengan alam dan kehidupan tradisional. Benteng Van den Bosch, jalur-jalur sungai bersejarah, serta berbagai kesenian tradisional yang terus dilestarikan, semuanya memperkaya identitas Ngawi sebagai daerah yang tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga sejarah dan budaya yang mendalam. Selain menjadi pusat pertahanan dan perdagangan di masa lalu, Ngawi juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang masih terus dijaga oleh masyarakat setempat. Berbagai kesenian tradisional dari Ngawi mencerminkan warisan leluhur yang penuh makna, termasuk seni pertunjukan, musik, dan kerajinan tangan. Salah satu kesenian yang khas dari daerah ini adalah wayang krucil, yaitu bentuk pertunjukan wayang yang terbuat dari kayu dan menampilkan cerita-cerita klasik Jawa seperti Mahabharata dan Ramayana. Wayang krucil ini berbeda dari wayang kulit karena wujud tokoh-tokohnya yang berbentuk boneka 3 dimensi. Selain wayang krucil, kesenian reog juga populer di Ngawi, meskipun lebih terkenal berasal dari Ponorogo. Pertunjukan reog di Ngawi seringkali ditampilkan dalam upacara adat, acara perayaan, atau festival budaya. Seni reog mencerminkan keberanian dan kekuatan yang ditampilkan melalui gerakan tari yang dinamis dan kostum yang mencolok. Hal ini juga menunjukkan adanya interaksi budaya antara Ngawi dan daerah sekitarnya, yang memperkaya keberagaman kesenian lokal. Dari segi tradisi, masyarakat Ngawi masih melaksanakan berbagai upacara adat yang terkait dengan pertanian dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, upacara bersih desa, yang diadakan setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah dan sebagai doa untuk keberkahan di masa mendatang. Dalam upacara ini, masyarakat bersama-sama membersihkan desa, mengadakan pertunjukan seni, dan menyajikan makanan tradisional, yang sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan dan gotong royong. Selain itu, ada juga tradisi ngumbah keris yang dilaksanakan pada bulan Suro, bulan pertama dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini melibatkan ritual membersihkan keris sebagai simbol penyucian diri dan keberanian. Keris dianggap sebagai pusaka yang memiliki nilai spiritual dan budaya tinggi, sehingga upacara ngumbah keris bukan hanya tentang pembersihan fisik, tetapi juga memiliki makna mendalam terkait penghormatan terhadap warisan leluhur dan kepercayaan spiritual masyarakat Jawa. Secara geografis, Ngawi juga terkenal dengan keindahan alamnya, terutama daerah-daerah yang terletak di sepanjang Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Sungai-sungai ini tidak hanya memiliki nilai historis sebagai jalur perdagangan kuno, tetapi juga menjadi daya tarik wisata. Wisatawan dapat menikmati keindahan panorama sungai dan kegiatan seperti memancing atau berperahu. Ngawi juga memiliki beberapa tempat wisata alam lainnya, seperti hutan lindung dan kawasan perbukitan, yang menjadikannya destinasi menarik bagi pencinta alam. Warisan sejarah Ngawi juga diperkaya dengan keberadaan situs-situs peninggalan dari masa lalu, termasuk candi-candi kecil yang tersebar di beberapa tempat. Meskipun tidak sepopuler candi besar seperti Borobudur atau Prambanan, situs-situs ini tetap memiliki nilai sejarah yang penting karena mencerminkan jejak peradaban Hindu-Buddha di Jawa Timur. Salah satu situs yang terkenal adalah situs Candi Sadon, yang menunjukkan adanya pengaruh budaya Hindu di daerah tersebut pada masa lalu. Secara keseluruhan, Ngawi merupakan daerah yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki sejarah dan budaya yang mendalam. Dari asal-usul namanya yang mencerminkan kekayaan vegetasi bambu, peran strategisnya dalam sejarah perdagangan dan militer, hingga berbagai tradisi dan kesenian yang terus dijaga, semua ini membuat Ngawi menjadi wilayah yang unik di Jawa Timur. Masyarakat Ngawi hingga kini terus merawat warisan leluhur mereka, baik melalui pelestarian budaya, pengembangan wisata, maupun pendidikan sejarah lokal, sehingga nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang tetap hidup dan berkembang di era modern.